Tel Aviv dilanda api, Haifa lumpuh total. Sistem pertahanan udara Israel bekerja mati-matian, tapi tetap saja gagal mencegah kehancuran. Di balik rentetan serangan itu, satu nama yang terus mencuat, Rezvan. Rudal balistik buatan Iran ini menerobos garis pertahanan Israel dan menghantam target-target paling penting, markas Mossad di dua lokasi berbeda. Serangan ini bukan sembarang serangan, tapi sebuah sinyal tegas. Iran telah menunjukkan bahwa mereka mampu menyerang langsung dengan presisi tinggi. Tapi seberapa berbahaya sebenarnya rudal Rezvan ini? Dan apakah Israel mampu menahan serangan berikutnya? Mari simak terus video ini. Kita akan membongkar senjata yang telah mengguncang jantung intelijen Israel. Di balik tiap rudal yang ditembakkan tersimpan kisah tentang kekuatan, ancaman, dan pesan politik yang ingin disampaikan. Rezvan bukan sekedar misil, ia adalah simbol keteguhan Iran dalam melawan tekanan global. Dikembangkan oleh divisi antariksa IRGC, rudal ini lahir sebagai respons atas kebutuhan pertahanan tanpa bantuan asing. Meski didera sanksi dan tekanan internasional, Iran memilih mandiri membangun senjata penghancur dari dalam negeri. Dan pada tahun 2022, rudal ini diperkenalkan ke publik. Namanya terinspirasi dari konsep surga dalam ajaran Syiah. Meski justru lebih sering membawa kehancuran daripada perdamaian. Dalam operasi True Promise 3, Rezvan menjadi ujung tombak. Rudal ini diluncurkan langsung dari tanah Iran, tanpa lewat milisi atau pihak ketiga. Nah, momen inilah yang menjadi titik balik. Bagi Israel, ini bukan sekedar aksi militer. Ini peringatan serius. Iran tak lagi bersembunyi di balik proksi. Mereka siap menekan pelatuknya sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah musuh-musuhnya siap dengan babak baru ini? Jika pelatuk itu ditekan, maka rudalnya bernama Rezvan. Nah, sekarang mari kita lihat lebih dekat bagaimana senjata ini mengubah landscape pertahanan kawasan. Rezvan itu bukan diciptakan untuk gertakan. Ia dirancang untuk menghancurkan secara nyata. Rudal balistik jarak menengah ini memakai bahan bakar cair, yaitu opsi yang kompleks namun memberikan tenaga daya dorong lebih tinggi dan stabil saat melintasi atmosfer. Salah satu keunggulannya adalah hulu ledak yang bisa dipisah dari badan rudal, baik sebelum masuk atmosfer atau jelang mencapai sasaran. Hal ini tentu saja menyulitkan sistem pertahanan udara musuh karena radar biasanya mengunci badan utama rudal. Dengan radius efek 200 meter dan radius mematikan sekitar 100 meter, satu ledakan bisa menghancurkan area sebesar 2 lapangan bola. Rezvan ini memiliki panjang sekitar 12 meter dan diameter 0,88 meter. Bentuknya mirip rudal Houthi jenis Qiyam, tapi lebih panjang. Desainnya membantu meningkatkan kecepatan masuk atmosfer dan memperluas daya jelajah. Jarak tembak maksimal rudal ini mencapai 1.400 km, cukup untuk menjangkau seluruh wilayah Israel dari titik manapun di Iran. Sistem peluncurannya pun fleksibel, bisa dari peluncur tetap, kendaraan bergerak, atau bahkan bunker bawah tanah. Ini membuatnya sulit dideteksi dan sangat berbahaya. Menurut IRGC, Rezvan mampu melaju 8 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Kecepatan ini menyempitkan waktu reaksi sistem pertahanan seperti Iron Dome dan Davis Link. Tak hanya cepat, rudal ini juga dilengkapi sistem navigasi presisi tinggi buatan dalam negeri. Tingkat akurasinya memungkinkan rudal ini menyerang dengan tepat ke target-target penting seperti pangkalan militer, pos komando, hingga pusat komunikasi. Singkatnya, Rezvan bukan hanya senjata tempur, ia adalah kartu as milik Iran. Nama Rezvan pertama diperkenalkan ke publik itu pada saat Parade Militer Iran tahun 2022. Acara ini memperingati dimulainya Perang Iran dan Irak dan digelar di sekitar makam Imam Khomeini. Pesan simboliknya jelas, dari luka lama lahirlah kekuatan baru. Pada awalnya banyak sekali yang mengira bahwa rudal ini hanyalah bagian dari propaganda rutin militer Iran. Tapi semua berubah pada April 2024. Ketika rudal ini diluncurkan dalam serangan langsung ke target-target di Timur Tengah yang dikaitkan dengan Israel dan Amerika Serikat. Ini bukan latihan, melainkan demonstrasi nyata sebuah kekuatan. Rezvan menghantam sasaran dengan tepat dan menembus sistem pertahanan yang selama ini dianggap tak terkalahkan.
dunia pun mulai menganggap serius. Dalam Operasi Promise 3, Resvan memainkan peran utama sebagai peluru kendali yang siap tempur. Rudal ini dikirim langsung dari Iran, tak lagi lewat milisi atau kelompok sekutu. Dengan jarak tempuh sekitar 1.400 km, rudal ini melesat ke pusat-pusat penting di Israel. Salah satu sasaran utamanya adalah Sharon dan Herzliya, wilayah strategis yang selama ini dianggap sebagai jantung intelijen Israel. Di Herzliya terletak markas utama Mossad, tempat yang diklaim memiliki lapisan perlindungan paling kuat di Israel. Tapi malam itu pertahanan tersebut ditembus. Ledakan menyebabkan kerusakan signifikan, sebagian gedung runtuh, dan jaringan komunikasi mati selama berjam-jam. Di Sharon, pusat logistik militer dan pusat data diserang, bukan sekedar dampak fisik, tetapi juga gangguan besar terhadap sistem keamanan nasional. Hal yang paling mengkhawatirkan bukan pada kerusakan itu sendiri, tapi fakta bahwa rudal ini bisa menembus sistem pertahanan mutakhir Israel dan mencapai target vital tanpa terdeteksi. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, Israel tidak hanya diserang, tetapi benar-benar diterobos. Resvan tak sekedar menghancurkan struktur bangunan, tapi ia juga mengguncang keseimbangan kekuasaan di dalam kawasan. Serangan langsung dari Iran ke Israel tanpa lewat tangan ketiga telah mengubah dinamika konflik. Amerika Serikat mengutuk keras, tapi tanggapannya bersifat reaktif, menunjukkan ketidaksiapan mereka untuk menjaga dominasi di Timur Tengah. Rusia memilih bersikap netral, namun memanfaatkan momen ini untuk memperkuat hubungan dengan Iran. Sementara China justru menyatakan dukungan terhadap Iran, menganggap serangan itu sebagai hak sah untuk mempertahankan diri. Beijing juga melihat hal ini sebagai peluang memperluas pengaruh militernya di wilayah tersebut. Dunia menyaksikan perubahan besar dalam tatanan kekuatan global. Rudal bukan lagi sekedar alat militer, tapi juga alat komunikasi diplomatik dan pesan politik yang kuat. Dulu, serangan Iran hampir selalu dilakukan lewat kelompok proksi seperti Hamas, Hizbullah, atau milisi di Suriah. Tapi kini semua itu berubah. Operasi True Promise 3 menunjukkan bahwa Iran kini mengambil langkah sendiri, langsung, terbuka, dan tanpa perantara. Resvan, rudal yang dulu hanya menjadi simbol parade, kini tampil sebagai ujung tombak dalam konflik nyata. Ia bukan hanya sekedar pamer kekuatan, tapi bukti bahwa Iran siap bertindak tanpa bantuan, dan dunia pun mulai berhitung ulang. Pertanyaannya, mampukah Israel bertahan di tengah keterbatasan sistem pertahanannya? Apakah Iron Dome, Arrow, dan sistem baru mampu merespons serangan secepat itu? Atau kini saatnya Amerika benar-benar turun tangan, bukan sekedar sebagai sekutu, tapi sebagai perisai terakhir? Yang pasti, langit Timur Tengah telah berubah. Bayang-bayang perang tak lagi samar. Mereka kini terlihat jelas dan datang dari arah Iran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.